Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tentunya dalam vlog Show Bijak hari ini saya masih ditemani Pak Haji Doif, salah seorang petani di Kota Serang dan juga mitra Gapoktan. Kita masih bahas soal banjir Kota Serang, petaka bagi para petani. Pak Haji Doif tadi sempat terpotong jeda. Saya penasaran juga nih, kalau kita lihat mungkin di pemberitaan ini sudah banyak mungkin pembinaan yang dilakukan oleh mungkin dinas terkait dan juga pemerintah terhadap para petani. Namun faktanya seperti apa sih Pak Haji Doif? Apakah para petani saat ini sudah diberikan pembinaan-pembinaan khusus kemudian yang bisa meningkatkan kemampuan dan kemandirian para petani itu sendiri? Kalau secara umum dilakukan pembinaan sudah, cuma kan itu pembinaan yang sifatnya standar banget ya Mbak. Standar pembinaan yang saya bilang tadi, kalau untuk technical skill, jangan ngajarin bebek berenang deh. Petani itu sudah jagonya kok dibanding kita, dan kita harus ngakuin itu gitu. Di sini ada sisi lain, di mana petani itu harus dibina. Yang saya lihat yang dibutuhkan adalah pembinaan manajerial skillnya, kemampuan untuk mengolah, memanage, mengatur, menata semua, agar kemudian petani ini menjadi lebih produktif dan dia mempunyai perhitungan cost dan profit gitu loh. Jadi mereka akan berusaha untuk intensifikasi, karena kalau ekstensifikasi lahan itu kan biayanya terlalu besar dan lahannya juga sudah sangat terbatas. Berarti yang paling mungkin sekarang adalah intensifikasi. Intensifikasi ini kan butuh pembinaan-pembinaan khusus. Seperti misalnya penggabungan aplikasi dengan teknologi, Ya. gitu kan. Kemampuan memanage, saya bilang yang paling utama dan manajerial skill-nya yang harus diasah agar dia itu lebih mandiri, lebih kompetitif dan lebih produktif lagi kalau dia sudah mampu. Tani ini adalah satu bidang bentuk tata usaha tani, gitu. Di mana kalau sudah kita berusaha kan mereka bisa berhitung antara income itu sama dengan adalah S plus cost gitu, Ya. cost consumption plus saving gitu kan. Jadi I itu sama dengan C plus S gitu nantinya loh gitu. Pendapatan itu sama dengan pengeluaran dan simpanan. Keinginan saya kan sebagai petani itu seluruh petani ini mampu gitu loh berpikir seperti itu. Itu akan bisa didapat jika tadi ada kemampuan intensifikasi untuk meningkatkan hasil pertanian per hektar misalnya dengan cara aplikasi teknologi. Karena sekarang itu kan pertanian itu sudah tidak bisa lagi didesain dengan teknologi, dan itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan produktivitas. Persoalannya sejauh mana pemerintah sendiri campur tangan dalam hal itu. Oke. Yang ada itu kan membina gimana caranya mengolah lahan. Udah mereka ini pakarnya. Terus Ya, ya. Menurut Pak Haji Doif sendiri, artinya saat ini perhatian pemerintah belum cukup perhatian ya terhadap para petani. kalau saya bilang sih masih jauh banget ya, jauh banget. Karena kalau coba kita lihat di daerah-daerah lain, di negara-negara lain maksud saya, yang pemerintahnya memperhatikan seperti Thailand dan sebagainya, namanya petani itu seperti apa sih? Dan memang terjadinya kemakmuran di petani itu jika pemerintah sudah pemerintah itu berpihak kepada petani. Di kita kan belum, dan sangat-sangat jauh pemerintah berpihak kepada petani. Itu dilihat dari sisi mana? Sisi kebijakannya saja tentang masalah pertanian, tentang masalah penyaluran sarana produksi pertanian. Kalau berpihak itu kan tidak ada kesulitan harus petani, kemudahan yang didapat. Gitu. Terus seperti misalnya kenapa sih tidak ada asuransi pertanian? Di saat mereka gagal panen seperti ini kan, kalau ada asuransi pertanian mereka bisa mendapatkan ganti rugi di luar kekuasaan manusia kan itu. Dan ini bisa untuk produksi kembali gitu. Kalau ada asuransi, Indonesia kan nggak ada. Gitu. Oke, Pak Haji Doif, apakah teman-teman petani kita yang berada di Kabupaten Serang dan Kota Serang, Provinsi Banten ya, ini sudah ada yang menggunakan teknologi yang mungkin lebih cakap atau para petani saat ini masih menggunakan apa cara-cara yang konvensional? Mayoritas masih konvensional, Mbak.
mayoritasnya masih konvensional seperti biasa, seperti yang sudah dilakukan sejak dulu gitu. Cuman mungkin ada penggunaan sedikit kayak peralatan pertanian, paling yang agak-agak modern penggunaan traktor ya di sini gitu. Belum lagi misalnya menggunakan, kita di daerah kami belum ada penggunaan mesin tanam gitu kan, atau mesin pasca panen itu belum ada, masih manual semua. Yang termutakhir itu yaitu traktor sih gitu, sampai saat ini, dan itu jauh banget kan gitu dari kemampuan teknologi yang sudah kita lihat di dunia pertanian gitu kan. Yang sudah mulai dipakai paling tata cara aplikasi, cara aplikasi penggunaan benih, inseknya, pupuknya, mungkin tata caranya sudah mulai. Tapi kan itu tidak butuh dengan kami itu petani itu butuh sarananya juga, peralatannya gitu kan gitu. Karena dan satu hal juga, tenaga buruh tani sekarang tuh udah agak sulit, Mbak. Ya. Karena memang petani itu berpikirnya bahwa pertanian itu bukan sesuatu yang potensial gitu. Mereka lebih, apalagi generasi muda lebih senang bekerja menjadi tenaga urban kan gitu loh. Padahal jika dikaji betul secara ekonomis maupun secara kenyamanan hidup, kalau saya sih milih jadi petani, Mbak. Ya. Tadi jadi turut campur cukup dalam ya, bahwa sesuatu yang potensial, sesuatu yang memiliki target kesejahteraan yang cukup lumayan besar sih jika dikelola dengan kemampuan manajemen yang baik. Oke, bahkan mungkin beras Provinsi Banten juga ini memiliki potensi yang sangat baik untuk diimpor begitu ya Pak Haji Doif ya. Nah Pak Haji, Betul. apakah artinya saat ini selain mungkin tenaga para buruh tani yang kemudian semakin berkurang jumlahnya, generasi muda yang tidak ingin menjadi petani, apakah juga lahannya juga semakin menyempit juga saat ini Pak Haji? Kalau penyempitan lahan pasti terjadi ya Mbak ya, di mana-mana. Sehingga saya bilang, karena luas lahan pertanian itu kan berbanding terbalik dengan pertumbuhan jiwa manusia, betul nggak? Gitu kan? Ya. Semakin banyak orangnya, semakin berkurang berarti lahan produktifnya. Karena apa? Banyak alih fungsi lahan, seperti misalnya digunakan untuk perumahan dan sebagainya. Tetapi pada rincang sampai saat ini signifikan juga perubahan lahan itu, perubahan fungsi lahan itu Mbak. Masih cukup luas kok gitu rincang ini. Hingga kemudian pemerintahnya mau nggak menjaga ini. Kalau mau menjaga ini kan ada dibuat aturan-aturan khusus yang kemudian tidak diperkenankan dengan mudah penggunaan alih fungsi lahan ini kan gitu. Tidak juga dengan mudah penggemburan hutan-hutan misalnya untuk investasi atau industri atau apapun itu. Ya. Artinya kan ada saling keterkaitan antar kebijakan dengan dampak ke depannya kan gitu. Di saat pemerintah sendiri misalnya pada rincang itu ada ancaman tentang pembangunan geotermal, gunung-gunung, itu kan otomatis kan akan berpengaruh terhadap ketersediaan jumlah air tanah. Ya. Maksud kami, doronglah daerah itu sesuai potensi perkembangannya. Kalau daerah kami ini daerah pertanian, ya buat loh gitu, tetap jadikan daerah pertanian. Jangan dibolak-balik pertanian enggak, industri apalagi nanti gitu. Dan dengan adanya industri ini berpengaruh tidak terhadap pertanian. Jadi kan gini, ada ekonomi baru, ada ekonomi sustainable rakyat memang kan gitu. Dan kan masyarakat itu punya kemampuan untuk menghitung. Ekonomi baru itu ekonomi baru ini akan mengancam ekonomi sustainable-nya tidak. Dan nilai kontribusinya akan berimbang tidak gitu loh. Dengan nilai ekonomi sustainable rakyat itu pertanian kan nantinya akan begitu. Maksudnya di sini pemerintahnya harus betul-betul membaca potensi, jangan ingin instan gitu bahwa ini adalah berpengaruh terhadap PAD, bukan itu, tapi harus PAD itu akan berkembang sendirinya kok jika potensi alat yang ada di Banten itu pemanfaatan maksimal itu bukan eksploitasi. Ya. Oke, ini lagi-lagi pertanyaannya soal master plan dan juga tata kelola kota, begitu ya Pak Haji Doif ya? Banget. Ya, bagaimana kemudian kita memetakan area perkebunan dan juga pesawahan, kemudian di mana perumahan dan lain sebagainya, begitu. Soal pemasaran Pak Haji, apakah kemudian saat ini sudah ada perhatian juga dari pemerintah terkait dengan pemasaran produk? Atau seperti apa? Kalau sudah sampai itu namanya udah benar. Ini pemerintah itu
menata hulunya aja. Ya. Penataan pupuk sedemikian rupa gitu kan. Penataan bla bla sedemikian rupa. Menggunakan teknologi. Pasca panennya tidak pernah diperhatikan. Petani itu selalu bergulat dengan kekuatan pasar. Dan itu kan berat. Artinya gini, dengan kenaikan biaya sarana produksi segala macam termasuk tenaga buruh sekarang kan naik dong. Artinya ada peningkatan biaya pokok produksi kan di situ. Gitu. Pengennya saya sih sebagai petani, pemerintah menghitung BPP-nya dari petani itu berapa sih tentang gabah misalnya per kilo. Jadi di saat harga pasar itu harga BPP, seharusnya pemerintah kan bertanggung jawab untuk membeli itu melalui Bulog misalnya, untuk menyerap hasil panen rakyat, sehingga petani kan tidak dirugikan. Kalau saya sampai kebijakan sudah sampai ke hilir seperti itu, saya bisa katakan pemerintah udah benar berpihak pada petani. Ini kan sama sekali nggak ada. Oke, artinya perhatian dan PR-nya sangat banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap petani-petani kita ya Pak Haji Doif ya? Sangat banyak sekali Mbak untuk urusan petani. Memang dari dulu saya sering teriak. Jadi petani itu bisa sejahtera di saat kebijakan pemerintahnya berpihak kepada petani. Tujuan saya, pemerintah itu kan lebih paham tentang berpihak kepada petani itu apa faktor-faktornya. Silahkan gitu loh. Karena punya wewenang dan punya potensi itu kan pemerintah, Mbak. Kami ini cuma berharap kan gitu loh. Tapi sampai saat ini 2002 ini belum pernah ada juga usaha untuk keberpihakan kepada petani di pemerintah. Ini jadi persoalan kerugian. Ya. Oke, baik Pak Haji Doif, nanti kita akan lanjutkan lagi. Bahkan kan cenderung perampasan rumah. Ya. Apa namanya? Ya memang banyak banget. Oke, Pak Haji Doif, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita masih ada satu segmen. Kita akan melihat juga beberapa pertanyaan ya Pak Haji yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV untuk bertanya langsung kepada Pak Haji Doif. Tetap bersama kami dalam Bijak hari ini.